kanan. Pagi Pak Guru. Baik. Hari ini sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini, salah satu dari kalian bisa pimpin doa. Silakan. Yang bersedia silakan. Ini kita dalam doa. Depan. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini. Kalian lihat di samping-samping kalian ada sampah, kalian membersihkan isi di tempat sampah. Ayo cepat. Di sini ada tempat sampah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kualitas penduduk. Dari gambar ini kalian lihat, kalian sudah bisa analisis bahwa ini gambar apa. Menurut kalian ini gambar apa? Di kota dulu. Di kota, ada di kota, terus ada di mana nih? Di kayak perkampungan begitu. Ya, benar. Ini daerah perkampungan atau kualitas penduduk yang sangat rendah, ini yang sedang, dan yang ini yang tinggi atau ya yang tinggi. Baik, yang berikut ya itu tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama itu siswa mampu memahami kualitas penduduk. Yang berikut siswa mampu memahami indeks pembangunan manusia. Yang berikut siswa mampu memahami bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan ini. Ya, yang berikut ini adalah peta konsep kita, yaitu dinamika penduduk, dinamika kependudukan di Indonesia. Kita akan belajar yang pertama yaitu kualitas penduduk, indeks pembangunan manusia, bonus demografi dan dampaknya terhadap ya, pembangunan. Yang pertama adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencarian dan lain-lain. Jadi kualitas penduduk itu adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan perumahan. Apa yang kalian tahu dari sandang, papan, dan perumahan? Mungkin ada yang tahu tentang sandang. Anak kuliah mungkin tak tahu. Sandang itu apa? Yang dibilang sandang. Seperti masjid gitu. Ya, nah kalau dengan yang dibilang pangan itu apa? Pangan. Perumahan berarti berkaitan dengan tempat tinggal. Kesehatan berkaitan dengan kondisi tubuh. Kalau pendidikan berkaitan dengan aktivitas manusia yang memerlukan pendidikan. Yang berikut adalah kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pengelompokan pendudukan berdasarkan pendidikan dapat dikategorikan atas penduduk tidak sekolah, tidak tamat SD,
tamat SMP, tamat SMA, dan tamat akademi atau perguruan tinggi. Tingkat pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Jadi, kita berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita berbicara tentang tingkat pendidikan yang ada di Indonesia itu dari tahun ke tahun selalu meningkatkan, selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi kalau dibilang dalam globalitas atau dalam keseluruhan di bumi atau di dunia, itu Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah atau kurang. Yang berikut, hal ini disebabkan oleh yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi masyarakat berpikir bahwa pendidikan itu masih kurang penting. Masyarakat masih berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting atau kurang penting. Jadi dia punya anak-anak atau orang itu sendiri belum bisa memastikan bahwa pendidikan itu penting. Padahal dengan pendidikan kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi. Yang berikut itu rendahnya pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan juga salah satunya yang disebabkan oleh tingkat ini pendidikan. Rendahnya pendapatan masyarakat untuk bahwa anak-anak sedang sekolah, anak-anak tinggal di rumah saja atau selesai SMA dan selanjutnya ke perguruan tinggi. Yang berikut itu belum meratanya sarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Lihat saja di Papua bahwa sekolah-sekolah di kampung-kampung itu mungkin dalam satu tempat itu ada beberapa kampung itu sekolah cuma satu. Misalnya macam sekolah itu terbagi menjadi 3 kampung, tapi sarana pendidikan seperti SD cuma satu saja. Padahal 3 kampung sama-sama sekolah. Itu juga hal yang disebabkan rendahnya pendidikan. Macam di kampung-kampung di Wamena itu juga mungkin karena terlalu jauh belum meratanya sarana pendidikan di sana atau belum dibangun. Yang berikut, berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu menambah dan meningkatkan kualitas guru. Jadi pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jadi pemerintah itu rapat, cuma datang suatu pemikiran yang baik itu menambah dan meningkatkan kualitas guru. Jadi ada yang mengundang profesi guru, ada yang kuliah menjadi seorang guru, itu juga dia menambah itu kurangnya dengan kurang. Melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. Jadi melaksanakan program wajib belajar itu juga disebabkan oleh kualitas penduduk atau penduduk menurut tingkat pendidikan. Membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya, seperti di kampung-kampung yang dulu sekolah masih satu, mereka tambah pembangunan di sekolah. Mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Jadi dulu sekolah itu ada bantuan komputer, mereka tambah bantuan komputer supaya dapat mewujudkan manusia di situ atau peserta didik yang ada di sekolah itu. Yang berikut, kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Ukuran tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat angka kematian kasar, angka kematian ibu hamil atau saat melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian menurut umur, dan angka harapan hidup. Jadi kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan itu dilihat dari kematian kasar atau angka kematian ibu hamil saat melahirkan, angka kematian bayi sangat tinggi.
sangat tinggi. Hal itu yang disebabkan oleh kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan penduduk yang rendah. Jadi Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki kualitas kesehatan yang rendah. Kamu lihat di situ bahwa hal ini juga memang betul bahwa di kota-kota, di kampung-kampung itu sarana dan prasarana kualitas kesehatan itu masih kurang. Di kampung-kampung, di kota-kota itu masih rendah dengan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini diakibatkan oleh faktor makanan dan gizi yang dikonsumsi, kondisi lingkungan, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Jadi hal ini disebabkan oleh faktor makanan dan gizi. Faktor makanan dan gizi juga gambar pola pikir manusia. Fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang. Salah satu masalah yang diakibatkan rendahnya kesehatan di Indonesia adalah kurang gizi. Jadi ketika kita kurang gizi berarti itu juga salah satu hal yang menghambat kesehatan yang ada di Indonesia. Yang berikut adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat adalah satu membangun posyandu. Jadi dulunya belum ada posyandu untuk meningkatkan gizi atau gizi anak-anak, mereka bangun posyandu, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi. Mereka melakukan penyuluhan di kampung-kampung atau di mana saja yang mereka ingin melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi. Mengadakan imunisasi massal yang murah dan gratis. Itu juga mereka melakukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan di Indonesia. Memperbanyak fasilitas kesehatan yang seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Jadi yang dulunya cuma rumah sakit itu, mereka bangun klinik dan puskesmas untuk menjamin kesehatan masyarakat. Sosialisasi dan pencegahan wabah atau virus. Jadi mereka ada sosialisasi untuk mencegah. Yang berikut adalah kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Salah satu anak bisa bantu guru untuk baca. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti diketahui, Indonesia merupakan negara agraris, sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai orang petani. Jadi kualitas penduduk menurut mata pencaharian itu banyak. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai guru, ada sebagai PNS. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain dirasa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan atau masa belajar anak-anak. Anak-anak yang juga haruskan untuk sekolah, mereka masih di rumah, tinggal di rumah. Yang berikut itu pertambahan jumlah penduduk yang sah di negara Indonesia sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Semakin tinggi pertambahan penduduk, maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan tenaga kerja
karena angkatan kerja muda merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja harus segera diatasi karena berkaitan dengan ketahanan sosial, ketahanan nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah satu, meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program. Yang berikut, mengadakan program hubungan dan perlindungan tentang kerjaan, mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk dapat miskin dan rawan terhadap bencana alam, misalnya pembangunan desa, meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja, program penggunaan dan penyebaran tenaga kerja atau PPTK, bursa tenaga kerja dan lain-lain. Jadi hal ini yang pemerintah menunjukkan Indonesia sangat berkaitan dengan jumlah pekerja yang tersedia. Yang berikut adalah indeks pembangunan manusia. Salah satu dari tahapan proses tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi indeks pembangunan manusia ini salah satunya adalah dari proses tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah mengembangkan sumber daya manusia. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk rakyat Indonesia menikmati umur panjang. Jadi sekolah, kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana-prasarana yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu untuk menciptakan ini rakyat untuk menikmati umur panjang. Kalau kita sehat berarti kita punya umur juga panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Jadi umur panjang dan hidup sehat ini berkaitan dengan kesehatan. Kalau pengetahuan berkaitan dengan pendidikan. Kalau standar hidup layak berkaitan dengan kualitas hidup atau tempat kita tinggal, rumah. Itu juga dengan rumah. Yang berikut, pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan istilah indeks pembangunan manusia atau IPM. Sehingga IPM adalah pembangunan perbandingan dari harapan hidup, indeks buruk, pendidikan dan standar kehidupan untuk semua negara di seluruh dunia. Kriteria IPM suatu daerah dapat dibagi atas. Nah, kita lihat sama-sama. Jika IPM kurang dari 50 maka IPM manusia jadi tergolong dalam kata rendah. Jika 50 sampai 80 kurang dari 80 maka IPM tergolong dalam sedang. Jika IPM lebih dari 80 maka IPM indeks pembangunan manusia tergolong di tingkat tinggi. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah dalam arti semakin mendekati nilai 100 maka semakin bagus tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. Jadi Indonesia ini juga dari tahun ke tahun itu mengalami suatu peningkatan. Dari tahun 2010, 11, 12 itu mengalami peningkatan. Tetapi masih tergolong di dalam kategori dunia itu Indonesia masih rendah. Padahal Indonesia sendiri mengalami proses peningkatan dari tahun ke tahun.
Yang berikut itu adalah bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Dalam ilmu demografi, bonus demografi terjadi di mana kondisi tradisi demografi yang sangat menguntungkan. Ketika penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non produktif usia 0 sampai 14 tahun dan di atas dari 64 tahun. Karena pada proporsi penduduk ini terdapat suatu keuntungan yang biasa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk mewujudkan negara yang bersangkutan. Jadi usia produktif itu dihitung dari 15 tahun sampai 64 tahun. Dan juga usia non produktif itu dihitung dari usia 0 sampai 14 tahun dan di atas 64 tahun atau lansia. Indonesia akan mendapat banyak keuntungan bonus demografi selama rentang waktu 2020 sampai 2035. Puncaknya akan terjadi pada 2030. Jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun pada tahun 2020 sampai 2030 akan mencapai 70%. Sedangkan 30% adalah penduduk dengan usia non produktif. Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara penduduk non produktif hanya 60 juta. Jadi Indonesia akan mendapat banyak keuntungan bonus demografi selama rentang waktu 2020 sampai 2035 dengan sensus puncaknya akan terjadi pada 2030. Jumlah usia angkatan kerja itu dari 15 sampai 64 tahun. Pada tahun 2020 sampai 2023 akan mencapai 70%, sedangkan 30%-nya adalah penduduk non produktif. Dan berikut munculnya bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial ekonomi. Salah satunya menyebabkan tingkat penduduk produktif yang menanggung non produktif akan sangat rendah. Adanya kondisi bonus demografi tentu bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang padat yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Jadi munculnya bonus demografi ini akan membawa dampak sosial ekonomi bagi penduduk produktif. Jadi kita yang ada di usia produktif itu dengan munculnya bonus demografi ini punya dampak kan kena ke sosial dan ekonomi, mana kesenjangan manusia dan juga kebutuhan manusia. Yang berikut, apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini, maka jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan, khususnya Indonesia. Maka dari itu, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini, diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai agen pembangunan yang ada di suatu negara agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat. Yang berikut yaitu peranan wisata dalam pasar kerja. Peran perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif. Jadi peranan wanita dalam pasar kerja, dalam peranan perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja akan membantu peningkatan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif. Jadi dulu itu perempuan tidak bisa kerja, tapi sekarang perempuan sudah bisa kerja. Jadi dengan adanya perempuan juga semua bekerja berarti itu meningkatkan pendapatan dan akan lebih banyak lagi penduduk usia produktif menjadi benar-benar produktif. Begitu. Yang berikut, selesai.
Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya terkait materi pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru persilakan. Sebelum Pak Guru kasih soal latihan, kalian kerjakan. Jelas? Jelas Pak Guru. Ya, kalau jelas, Pak Guru langsung kasih soal ya. Baru kalian kerja ya. Ya Pak Guru. Itu ada 2 soal, kalian bisa kerja. Yang pertama itu jadi ada 2 soal. Yang pertama itu sebutkan indikator dari kualitas penduduk ini indikator apa saja. Jadi perlu jelaskan ada 3 indikator. Kalian bisa cari, jelaskan, sebutkan. Yang berikut itu adalah faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Tadi Pak Guru sudah jelaskan juga. Kalian bisa lihat dan kalian bisa mengerjakan. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Pak Guru akan putar video, dan setelah kalian menonton, kalian menyimak dan menyelesaikan soal-soal tersebut karena soal tersebut ada di video atau ada di materi yang Pak Guru sudah sampaikan berkaitan ya. Jadi Pak Guru akan putar video, kalian akan melihat. Ini ada Pak Guru ada simpan 1 video. Kalian bisa menonton, menyimak dan menjawab pertanyaan yang Pak Guru berikan. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Ini juga ada video. Kalian bisa nonton dan menjelaskan soal yang tadi Pak Guru kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia atau IPM di Indonesia. Materi di kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 untuk bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Sebelum bahas materi ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian yang sepertinya saya sudah tahu jawabannya, baik, tapi tidak apa-apa. Yang pertama saya akan tanya kalian, apakah kalian ingin kaya? Pasti jawabannya mayoritas kalian ingin kaya, ya walaupun ada sih beberapa orang yang tidak ingin kaya. Yang kedua, kalian ingin sehat? Jelas, kesehatan merupakan faktor yang sangat diinginkan oleh semua orang. Normalnya begitu ya. Ketiga, apakah kalian ingin menjadi orang yang berpendidikan atau sekolah atau mungkin sampai kuliah ke perguruan tinggi? Samanya, saya yakin mayoritas dari kalian juga menjawab iya, saya ingin. Nah, 3 hal itu merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai kualitas hidup dari seseorang. Nah, maka ketika kita bahas materi tentang kualitas penduduk, kita bisa mendefinisikan apa sih kualitas penduduk itu. Kualitas penduduk itu merupakan tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan itu rumahnya atau rumah, kemudian kesehatan dan juga pendidikan. Nah, indikator ini atau hal seperti ini bisa kita penuhi ketika 3 hal yang kita sebutkan tadi itu ada dalam diri kita. Nah, sehingga ketika ditanya kualitas penduduk, maka indikatornya ada 3 yang kita bahas tadi. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga mata pencarian atau pendapatan. Lalu bagaimana
kualitas 3 indikator ini yang ada di Indonesia. Apa yang pertama? Kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan atas penduduk di sekolah. Tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau akademik. Semua ini adalah kelas-kelas atau tingkat pendidikan di Indonesia. Nah, tingkat pendidikan di Indonesia itu masih tergolong kurang ya, walaupun di beberapa wilayah sudah sangat maju, tapi di beberapa wilayah yang lain pendidikannya juga masih tergolong kurang. Kali ini kita bisa katakan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih tergolong kurang baik dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi masih menganggap pendidikan itu kurang penting mungkin ya, sehingga mereka sekali lebih memilih langsung bekerja atau melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Padahal pendidikan itu sangat penting. Apa pentingnya? Ya untuk membentuk karakter. Kemudian yang kedua, untuk menemukan atau mengasah skill sehingga orang itu punya keterampilan yang baik. Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia yang kedua adalah belum meratanya sarana pendidikan di Indonesia. Jadi sarana pendidikannya tidak sampai tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri juga sangat luas, maka diperlukan tenaga yang ekstra dalam hal pemerataan sarana pendidikan. Yang ketiga, rendahnya pendapatan masyarakat. Walaupun sekolah di Indonesia sebagian besar sudah ada yang menggratiskan, artinya tetap ada yang mengeluarkan biaya ya. Nah, ini menjadi faktor pendidikan. Masih banyak orang yang tidak punya uang, kemudian tidak bisa sekolah, hanya maka bagi kalian yang bisa sekolah atau bahkan mungkin kalian sekolah di tempat yang favorit, maka kalian wajib bersyukur ya. Lalu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam pendidikan ini? Yang pertama yaitu mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah. Jadi diperbaiki supaya semua siswa bisa merasakan proses belajar mengajar yang berkualitas. Yang kedua, memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau memerlukan. Jadi kalau tadi ada alasan bahwa pendapatannya kurang, tidak punya uang, nah kalau adanya program pemerintah seperti ini, hal itu bisa diatasi ya. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kualitas guru. Ya, guru menjadi faktor yang penting karena guru memegang peran utama dalam proses belajar mengajar. Guru yang baik otomatis akan menghasilkan atau menciptakan kualitas siswa yang baik. Kalau tidak saya videonya bermanfaat, silakan kalian sepakat. Terima kasih, saya akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah video mana kalian sudah nonton. Ada yang sudah selesai menjawab setelah menonton video tadi. Silakan maju baru baca jawabannya di bawah. Ayo. Terima kasih. Saya akan menjawab apa yang sudah saya kerjakan dan saya minta di video yang berurutan tadi. Yang pertama itu sebutkan indikator dari kualitas penduduk. Ada 3
jelaskan? Tiga. Yang pertama itu indikator apa saja? Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ya, itu adalah indikator-indikator dari kualitas penduduk. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk di Indonesia. Yang pertama itu apa saja? Kurangnya gizi. Yang berikut fasilitas kesehatan. Yang berikut kurangnya kesadaran manusia kan, pentingnya pendidikan. Ya, dan masih banyak lagi jawaban-jawaban yang kalian bisa jawab. Sampai di sini kalian bisa mengerti. Bisa Pak Guru. Kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan kesimpulan kita bersama. Yaitu kesimpulan yang pertama yaitu kualitas penduduk di Indonesia, kualitas penduduk, tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan perumahan, kesehatan, pendidikan. Manusia selalu senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, mata pencarian, dan lain-lain. Ya, jadi Indonesia akan mendapat banyak keuntungan untuk bonus demografi selama rentang waktu 2020 sampai 2023. Ini kesimpulan kita di pertemuan ini. Dan materi yang akan datang di pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang permasalahan yang diakibatkan oleh pendidikan penduduk. Yang berikut itu upaya mengatasi permasalahan kependudukan di kalian pulang, kalian belajar tentang permasalahan yang diakibatkan oleh pendidikan kependudukan, upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Terus bagi materi, kalian bisa belajar di sini ya. Sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Guru akan absen ya. Kalian bisa ketemu kami. Minus alfa, externali, mega gray, sakit ya. Ini Muslim Sarah, Israel Koa, Hadir Pak Guru. Yohanes Ngamel, Alfreda Yeun, sakit, izin ya. Irna Gayoy. Nah, jadi ini teman kalian ada 3 orang yang tidak masuk, 4 orang. Pulang ke sekolah mereka ya. Di depan kita akan belajar tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk dan upaya mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia. Baru pikir cukup sampai di hari ini. Materi kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Selamat siang, terima kasih. Silakan pulang.